Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, welcome ya. Sekarang kita akan review tarantula lagi. Oke, mantap ya. Review tarantula lagi nih guys. Sekarang tarantula yang saya review berbeda jenis. Kalau kemarin kan saya review tarantula dari jenis Grammostola pulchripes. Sekarang kita review tarantula jenis ini. Jenis satunya lagi. Jenis ini lebih level kipernya lebih tinggi dan lebih expert. Lalu jenis ini terbilang sifatnya cukup galak. Oke. Jenis apa itu? Inilah tarantula warna oranye atau warna emas. Tarantula dari keluarga babun, yaitu Terinocilus murinus atau orange babun tarantula. Nah, oke. Saya akan review tarantula ini, review mengenalkan kepada teman-teman dan memberitahu ke teman-teman cara merawat dan tips settingan kandang yang benar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Ayo. Terinocilus murinus. Nama umum Orange Baboon Tarantula atau OBT. Daerah persebaran tarantula ini berasal dari Afrika, guys. Tarantula ini berasal dari benua Afrika atau Old World ya. Kemarin kan New World, sekarang kita bahas tarantula Old World. Benua Afrika Old World penyebarannya di Angola, Burundi, Tanzania, Zaire, Kenya, Mozambik, Afrika Selatan, Namibia, Zimbabwe. Nah, dan Tanzania. Nah, karena memiliki persebaran yang luas, jadi tarantula ini benar-benar banyak banget ditemukan di alam, di Afrika tentunya ya. Nah, habitat tarantula ini dia lebih suka membuat sarang di dalam tanah. Ya, habitatnya di savana, gurun, pepohonan, dan pegunungan. Oke. Dan racun dari tarantula ini termasuk yang high atau tinggi. Jadi kalau kalian digigit oleh tarantula high venom seperti OBT ini, efeknya itu pertama ya sakit-sakit seperti biasa. Lalu lama kelamaan setelah beberapa waktu berjalan, efek sakit tersebut akan berubah menjadi efek ngilu yang luar biasa sakit, guys. Ngilu, kalau efek paling sakitnya yaitu adalah kram, terus meriang, mati rasa, paralyze. Itu efek-efek yang ekstrim. Tapi tenang aja, untuk teman-teman yang sesuai ketahanan tubuh masing-masing. Kalau teman-teman tubuhnya memang tahan, ya nggak bakal terjadi efek ekstrim. Kalau teman-teman tubuhnya rentan, ya bakal terjadi. Nah, pertumbuhan atau grow rate dari tarantula ini termasuk yang cepat. Mereka mencapai ukuran dewasa dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, jadi teman-teman pelihara tarantula mulai seling seperti ini, mulai kecil seperti ini. Ya, mulai seling ukuran 1 cm. Nah, itu ukuran dewasa bisa mencapai 2 tahun, guys. Kalian tinggal pelihara 2 tahun untuk mencapai ukuran dewasa. Jadi teman-teman sudah pelihara seling 1 tahun. Ya, tarantula seling itu dalam 1 tahun akan mencapai ukuran 6-7 cm. Nah, cepet kan? Untuk tahun keduanya atau tahun depan itu bisa mencapai ukuran 11 atau 12 cm loh. Ih, cepet banget ini. Nah, ukuran dari tarantula ini tidak besar ya guys ya. Ukuran dari tarantula ini cukup kecil. Ya, sedang-sedangan lah, menengah lah ukurannya. Yaitu ukuran 13 sampai 15 cm ukuran dewasanya. Temperamen atau sifat dari tarantula ini agresif, defensif, galak, dan lari yang sangat cepat. Nah, jadi tarantula ini nggak direkomendasikan untuk pemula. Ya, jadi larinya cepet. Jadi kalau misal teman-teman tarantulanya kabur, ya udah susah deh nangkepnya. Nah, yang kedua, kenapa tidak disarankan untuk pemula? Karena sifatnya ya tadi yang saya sebutkan, galak, agresif, defensif. Jadi kalau kita misal sentuh tarantulanya gini aja, itu wah,
dia langsung mengeluarkan pertahanan berupa trade post atau mengangkat kaki depannya dan mengacungkan taring ya. Jadi taringnya ditunjukkan gitu, taringnya yang panjang gitu. Misal seperti ini. Kita nyenggol orang, orangnya itu marah. Hei, jangan nyenggol-nyenggol dong. Nah, kalau tarantula ini beda ya. Bukan kayak manusia. Nah, kita sekarang setelah review beralih ke perawatan. Teman-teman penasaran perawatan dan setting kandangnya? Ayo kita review. Let's go. Tips perawatan seperti tarantula pada umumnya. Nah, tips perawatannya untuk pemberian pakan ukuran 1 cm sampai 3 cm atau sling ya. Itu kalian bisa kasih makan ulat kandang dan ulat Hongkong yang udah dipotong ya. Nah, untuk tarantula remaja dan dewasa, kalian bisa berikan jangkrik dan ulat Jerman. Nah, pemberian pakan itu 1 minggu 3 kali ya guys ya. 1 minggu. Jadi 1 minggu, misal hari Senin kalian kasih makan itu kalian kasih makan 1 ulat saja. Nanti hari Selasa kalian kasih makan lagi 1 ulat. Kalian hari ketiga kasih makan lagi 1 ulat gitu. Remaja dan dewasa tetap sama pemberian pakannya. Tapi cuma makanannya usahakan lebih besar dikit ya. Tapi tetap jangan lebih besar dari ukuran tarantulanya ya. Nah, untuk pemberian minum teman-teman bisa spray ke media dan dinding kandang. Atau kalau tarantula dewasa, teman-teman bisa berikan water dish. Nah, kalau sling itu teman-teman spray di media dan dinding kandangnya ya. Jadi spray di media sama di dinding kandangnya. Untuk tarantula dewasa bisa berikan water dish, tapi tetap juga ya media kokopit harus di spray. Kalau di spray kekeringan nanti kokopitnya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Jadi nggak bisa menahan air lagi lah kokopitnya. Nggak bisa menahan kelembapan maksudnya ya. Nah, sekarang kita setting kandang. Membahas setting kandangnya. Untuk setting kandang, teman-teman penasaran? Ayo kita bahas. Setting kandang tarantula ini ada 3 ya, yaitu setting kandang tipe terestrial ya, seperti ini terestrial. Untuk terestrial setting kandangnya itu ya seperti ini, tapi ketebalan kokopitnya nggak terlalu dalam ya guys ya, nggak terlalu tebal maksudnya kokopitnya itu. Nah, jadi tarantula OBT terestrial tuh biasanya lebih sering membuat jaring seperti ini daripada membuat lubang guys kalau terestrial. Nah, untuk settingan selanjutnya adalah settingan arboreal. Arboreal saya belum pernah coba ini setting tarantula. Saya waktu pelihara tarantula ini belum pernah coba ini setting arboreal. Saya belum pernah sama sekali nyoba settingan arboreal ya. Untuk settingan arboreal ya teman-teman pakai toples bekas sosis atau toples kue lah. Toplesnya pokoknya tinggi. Jadi mirip-mirip kayak pohon gitulah tinggi. Tingginya kayaknya ya seginian. Dari bawah sini seginian tingginya. Nah, usahakan settingan arboreal tuh pakai toples dan media kokopitnya nggak boleh terlalu tebel ya guys ya, harus tipis-tipis media kokopitnya ya. Sama kayak settingan terestrial nih, tipis kokopitnya. Dan teman-teman juga bisa berikan kayu atau hiasan-hiasan lain lah seperti kayu-kayuan, tumbuhan palsu. Jadi supaya tarantula itu dengan mudah membuat sarang ya. Kalau nggak diberikan juga nggak apa-apa. Mungkin mereka membuat jaring sendiri tanpa kayu, tapi cuma lebih susah kalau membuat jaring tanpa kayu si tarantula. Kalau misal di arboreal gitu, diarborealkan. Jadi terserah teman-teman lah mau pakai kayu, mau pakai hiasan-hiasan kayu atau nggak pakai juga nggak apa-apa, terserah teman-teman. Nah, settingan selanjutnya adalah settingan burrower. Nah, setting kandang burrower itu seperti ini guys. Nah, ketebalan kokopitnya itu settingan burrower tuh misal ini satu sisi tingginya kokopitnya segini ya, satu sisi. Nah, ketika mau menuju sisi ke sini kokopitnya itu semakin turun, semakin tipis gitu. Jadi satu sisi tinggi, satu sisi rendah gitu. Nah, jadinya tarantula ini deh ngeburrow atau membuat lubang di dalam tanah. Nih, saya lihat nih.
Saya perlihatkan. Kan? Galak banget. Bener, ini galak banget ini. Jadi setiap setting kandang arterial, arboreal maupun burrower itu memiliki keuntungan yang berbeda-beda dan kerugian yang berbeda-beda. Jadi keuntungannya setting terestrial, jaringnya tebel dan banyak. Tetapi sifat tarantulanya jadi lebih agresif, guys. Jadi agresif sifat tarantulanya. Itu kalau setting terestrial, keuntungan dan kerugiannya. Untuk setting arboreal, keuntungannya sifat tarantula lebih kalem dan jaringnya lebih tebal, lebih bagus ketimbang yang terestrial ini. Jadi arboreal lebih menguntungkan ya. Nah, untuk keuntungan dan kerugian si burrower selanjutnya ya, burrower ya. Burrower itu kerugiannya tarantula jadi sangat agresif. Larinya cepet dan nggak pernah bersifat kalem. Jadi benar-benar agresif. Kita usil-usilin, kita kutik-kutik ya, langsung dia itu kita apa itu sentuh-sentuh si tarantulanya ya langsung akan menyerang kalian. Tapi kalau masih di dalam nggak kalian ganggu ya diam aja. Kecuali kalau kalian ya seperti ini ya. Kan? Kan? Oh. Ya agresif bakalan. Nah, sama seperti terestrial. Burrower itu sama seperti terestrial, ya tarantulanya jadi larinya jadi lebih cepat, terus sifatnya lebih galak, lebih defensif dan lebih agresif. Nah, jadi keuntungan setting kandang keduanya ini agak apa ya, keuntungannya sedikit lah keuntungannya. Tapi tetap kalian terserah kalian ya, tetap terserah kalian. Kalian mau setting terestrial, arboreal atau burrower. Nah, tapi keuntungan burrower jaringnya itu tebel, sama kayak arboreal dan terestrial. Tapi lebih tebel lagi jaringnya ini, lebih tebel lagi. Dan kenapa jaring mereka itu tebel, jaring si burrower? Karena supaya lubangnya tidak tertutup saat ada getaran dan penurunan pada tanah gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah setting kandang semi. Nah, semi, emang ada semi. Semi maksudnya setting kandangnya itu ada gabungan dari terestrial, arboreal dan burrower. Jadi kandangnya itu tetap toples sosis, kayak toples sosis ya, ukurannya tinggi kayak arboreal, kayak kandangnya tarantula arboreal, tapi usahakan kandangnya lebih gede lagi, ukurannya lebih gede lagi. Dan substrat kokopitnya usahakan lebih tebal dan hiasan juga diperlukan, hiasan kayak kayu-kayu dan daun-daun palsu gitulah, tumbuhan-tumbuhan palsu maksudnya ya. Itu juga perlukan, kokopitnya juga harus tebal. Jadi tarantula akan ngeburau, ya kayak gini ngeburau sama membuat jaring yang banyak. Nah, tarantula membuat jaring setebal ini tuh disebut heavy weber ya guys ya. Heavy weber atau high weber. Yang artinya penjaring pinter ya. Penjaring apa itu? Pinter menjaring maksudnya. Membuat sarang ya. Heavy artinya berat. Kenapa dia bisa dinamakan heavy weber? Jaring berat itu. Karena tarantula ini memiliki jaring yang sangat tebal dan sulit untuk dihancurkan. Tapi tetap sih gampang dihancurkan sih, bukan sulit. Aduh. Nah, suhu settingan kandang suhunya sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 65% ya. Itu untuk settingan terestrial, arboreal, burrower, semi. Semua settingan itu wajib bersuhu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 65% wajib ya. Kandang menggunakan substrat kokopit ya. Untuk burrower, untuk tarantula terestrial, arboreal, burrower, semi itu sudah saya sebutkan tadi ya. Saya sudah sebutkan semuanya. Untuk terestrial ya settingan kandangnya ya tipis-tipis lah, jangan tebal-tebal. Kalau terestrial. Untuk arboreal tuh settingan kandangnya ya tipis, nggak usah tebel, tapi dikasih hiasan nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi kandangnya usahakan tetap tinggi gitu, biar menyesuaikan. Nah, selanjutnya burrower seperti yang saya sebutkan, medianya harus tebal, semakin ke atas tebal, semakin ke bawah semakin tipis gitu, biar lebih mudah membuat sarang si tarantulanya. Nah, untuk semi seperti saya sebutkan, kandangnya tarantula arboreal, kandang tarantula arboreal ya tetap tinggi kandangnya, tapi usahakan lebih besar, lebih luas.
Dan kokopitnya usahakan lebih tebal, dan hiasan kayak kayu sama tumbuhan palsu juga diperlukan. Nah, sebagai tambahan, tarantula ini kalau terancam itu bisa mengeluarkan suara berdesis loh guys yo. Suara berdesis, ya bener, karena misal tarantula ini thread post gara-gara kalian ganggu. Terus tarantula tiba-tiba ada suara berdesis. Ya teman-teman jangan khawatir kalau ada suara desis seperti ular ketika tarantula ini lagi thread post dan ingin menyerang kita. Atau ingin menyerang alat-alat yang untuk mengganggu dia lah gitu. Nah, misal kita jahilin dia pakai stick ini, terus tiba-tiba si tarantula kan marah ya, thread post dan persiapan strike atau menggigit. Nah, tiba-tiba ada suara desis itu, teman-teman nggak usah khawatir. Suara desis itu berasal dari gesekan taring si tarantulanya. Jadi taringnya bergesek-gesek gitu, jadi bunyinya gitulah bunyinya. Kalau ada bunyi gitu berarti tarantula itu sudah benar-benar terganggu, benar-benar nggak nyaman. Jadi teman-teman lebih baik segera tutup kandang dan diamkan. Nah, sebagai tambahan lagi ya, kalian jika menangani tarantula expert seperti ini tarantula level expert ya, level kipernya ini expert, artinya itu ahli ya. Nah, cara menangani tarantula ini, kalian harus sedia ini sejenis tongkat yang terbuat dari kayu ya, tapi lebih baik ujungnya itu dikasih kuas ya, ujungnya. Nah, tongkat sepanjang ini cukup, dan juga pinset harus juga diperlukan gitu. Kenapa? Karena tarantula ini memiliki sifat yang agresif. Jadi kalau mau menyerang kita, ya kita harus sedia ini supaya yang diserang bukan tangan kita, tapi ya ini tongkatnya ini. Nah, kalian juga harus sedia catch cup atau wadah untuk menangkap si tarantulanya. Jadi kalau kabur teman-teman nggak panik, nggak harus pakai tangan gitu untuk menangkap. Jadi harus pakai wadah untuk menangkap si tarantulanya. Ya. Oke, mungkin yang saya tahu segitu dulu ya mungkin ya. Maaf kalau misal saya ngomongnya terbelit-belit, terus saya ngomongnya kecepatan, terus saya ngomongnya nggak jelas, mohon maaf sekali ya, teman-teman ya. Karena ya saya masih banyak kesibukan, jadi saya mikirin kesibukan itu. Aduh. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya videonya. Segitu dulu informasi dan review mengenai tarantula jenis ini, dan mohon maaf kalau saya ngomongnya kebingungan, terbelit-belit, terlalu cepat gitu ya. Mohon maaf banget. Dan yang lu suka sama video ini silahkan like ya. Yang nggak suka dia seperti biasa dislike nggak apa-apa. Tapi like-nya perbanyak dong, jangan dislike yang perbanyak ya. Dan subscribe channel ini jika kalian suka channel ini ya, supaya channel ini berkembang ya. Oke, and see you next video. Bye.